Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Kalian tulis nama sudah? Sekarang Bapak mau nanya, kamu ingin kelas yang bagaimana di kelasmu? Suasana kelasnya yang bagaimana? Tuliskan di kertasmu. Kalian sudah oke? Kanaya tidak mengejek sesama teman. Iya, menghargai sesama teman. Tertib, rajin. Oke. Ini yang baik, ini masih ada lagi. Kelas yang indah. Ingin bersih dan indah. Saya ingin menjadi siswa yang rajin dan tertib. Oke, baik ya, Bapak simpulkan. Yang pertama adalah indah. Indah ya. Yang kedua
Iya, menghormati. Yang ketiga, tidak berselisihan. Iya, menghargai. Terus apa lagi? Tertib ya. Oke, tertib. Menyayangi itu sama nanti ya. Tertib, kemudian disiplin. Oke ya. Disiplin. Berarti ada berapa ini? Ini ada keyakinan kita kelas ya. Kelas 5A. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti kita buat poster yang dijadikan sebagai ingatan kalian. Kalau kita mempunyai keyakinan, yang pertama indah, menghormati, menghargai, tertib dan sepakat ya? Sepakat ya? Tepuk kanan, tepuk kiri. Tepuk nyamuk, tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk nyamuk, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk kanan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Alhamdulillah, anak-anak, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hari ini kesehatan, memberikan hari ini penglihatan, memberikan hari ini pendengaran, memberikan hari ini pada diri kita kaki yang bisa berjalan, memberikan hari ini mulut yang bisa berbicara, mata kita bisa melihat. Penglihatan milik Allah, bukan miliknya mata. Karena banyak orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat karena tidak diberi penglihatan. Pendengaran ini milik Allah, bukan miliknya telinga. Karena banyak hari ini orang dikasih telinga tapi tidak bisa kaki bisa berjalan karena diberi kekuatan oleh Allah. Banyak hari ini orang punya kaki tapi tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah kegiatan yang dibuat. Kami melibatkan siswa sebagai menanamkan semangat gotong royong, kreatif, dan mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa unsaqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqalat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yahsabu sabila wa yasla sabila innahu Gimana, Pi? Sehat? Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil? Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? katanya dipanggil Pak Samsul gitu. Gitu. Bapak dengar informasi fotonya Jiel itu kan sudah lusuh. Katanya sama kamu. Enggak, kan aku lagi main sama Jiel. Iya. Main botol-botolan tuh, karena botolnya pada jatuh-jatuhan. Terus Ah. itu tuh dimainin Jiel, Pak. Jadi dimainin Jiel, aku lari ke sana ngejar punya aku sama Kanaya. Diambil juga punya Kanaya tuh. Terus aku ambil. Nah, Jiel ngasih ke kakak. Kakak dibawa lari sama kakak sampai ke tangga ke bawah. Terus ya udah tak biarin. Nah, pas dibalikin sama kakak punya aku Kanaya Jiel udah pada lecek. Jadi leceknya bukan sama kamu. Bukan sama kakak. Oh, Aku juga marah sama kakak. wajar kamu marah karena itu kan punya kamu ya, punya. Setidaknya kamu punya alasan kenapa kamu marah itu. Alasannya apa? Karena kakak dulu sakit. Rusakin. Kamu bela diri ya. Iya. Tapi kira-kira yang kamu lakukan itu udah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin? Belum. Keyakinan kelas apa? Merusak milik orang lain. Enggak ngerusak sih, Pak. Nggak rusak. Enggak, kakak yang ngerusak. Oh iya. Kakak yang rusak ya? Aku kemarin cuma main sama Jiel. Yang rusaknya itu. Nah, tapi kan kamu yang rusak. Oke, nanti Bapak konfirmasi ya. Tapi kira-kira perbuatan kamu, kawan nggak ada gurunya terus sampai lari, sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Enggak. Nggak sesuai. Menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya kalau kamu ekspor? Enggak main-main lagi. Nggak main-main lagi, belajar serius ya. Mulai kapan mau kayak gitu? Ini. Hari ini. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, supaya acara pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba daripada berbagi praktek baik tentang budaya positif.
sebenarnya kita sudah biasa melaksanakan budaya positif. Setiap hari kita berupaya menanamkan budaya-budaya positif kepada anak-anak kita. Seperti yang dicontohkan oleh beberapa guru dan rekan kita, setiap hari kita mestinya senyum, sapa, salam itu adalah salah satu praktek baik dalam budaya positif. Dan itu kesannya menurut kita adalah biasa saja, tapi bagi anak-anak itu luar biasa, sangat luar biasa. Pada hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, kita sampaikan tentang praktek baik ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori, hukuman dan penghargaan atau restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah jawaban-jawaban yang selama ini mungkin ketika kita memperoleh permasalahan-permasalahan dengan anak kita, kita sering meluapkan emosi sehingga menuntut anak sesuai dengan kehendak kita, menuntut anak supaya turut dengan kehendak kita. Tetapi di sini nanti kita akan berupaya bagaimana kita berada di posisi kontrol mana sehingga hasil yang terbaik adalah perubahan yang dialami secara intrinsik, yaitu perubahan dari dalam setiap siswa sendiri. Tujuannya yaitu memahami konsep budaya positif. Di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dari teori 3 kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini tujuannya. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ini tujuan kita pada kesempatan KKG di hari ini. Pembelajaran yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah paradigma. Kita menganggap bahwa anak ini ada dalam kontrol kita. Tetapi sekarang kita akan mempraktikkan sebuah realita bagaimana diri kita sebenarnya kontrol itu ada di mana. Boleh ada yang mau berperan sebentar? Bangun? Berperan. Nanti akan saya berikan apa-apa. Jadi begini, Bapak Ibu akan menggenggam tangan. Digenggam tangan ini sekuat mungkin. Bayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan apabila kita lepas, maka kita akan kehilangan berharga tersebut. Akan kehilangan. Dan kehilangan itu menyebabkan Bapak Ibu merasa kerugian yang sangat besar. Tetapi di sisi lain ada faktor eksternal yang akan mencoba merayu Bapak Ibu untuk membuka daripada tangan tersebut. Ada yang mau praktekkan? Ada yang bersedia? Boleh Bu Ningrum? Iya. Yang paling berharga. Ayo silakan. Baik. Boleh barang boleh apa? Ibaratkan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Baik, sudah ya? Sudah, baik. Nanti kita akan punya alasan. Kalau saya lepas berarti saya akan kehilangan segala-galanya dalam kehidupan saya. Saya coba merayu. Boleh nggak kalau saya ini minta sesuatu dari Ibu? Kalau bisa
Saya ingin ibu membuka genggaman tangan ibu, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Sekali aja bu. Kalau saya buka nanti hilang. Saya minta sekali aja. Sekali dong, nanti aku sekali 2 kali. Ya biasanya gitu. Bukan. Percaya. Nanti akan saya berikan imbalan yang mungkin lebih ada di dalam genggaman ibu. Benar ya? Betul. Benar. Iya. Iya, kalau itu nggak apa-apa. Ada timbal Wah, baliknya. udah malu. Ada timbal baliknya. Abang beda ya laki sama perempuan Iya. kerayunya. Chemistry-nya beda. Ada timbal Oke. baliknya kan? Baik. Nggak mau buka benar? Enggak. Nanti saya minta sama yang lain aja biar dibuka punya yang lain. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita akan mencoba apa yang sudah kita praktikkan ini tadi. Sebenarnya posisi kontrol itu asalnya di dalam diri siapa? Diri sendiri lah. Diri sendiri. Walaupun ada faktor eksternal yang berupaya mengontrol kita, itu sifatnya hanya sementara. Itu tidak bisa dan sifatnya sementara. Begitu juga dengan diri kita. Kita seorang guru seolah-olah mengontrol anak dengan hukuman, dengan ancaman, dengan sesuatu hal yang menakutkan bagi anak. Kesannya kita ini ngontrol, bahkan dengan suara yang teriakan yang sangat keras kita kan, woi jangan ribut. 5 menit kemudian, 5 menit kemudian apa yang terjadi? Ribut lagi. Kenapa demikian? Karena posisi kontrol diri setiap anak ada di diri mereka masing-masing. Inilah upaya kita sebagai seorang guru, berupaya memunculkan kebaikan-kebaikan, perubahan sikap yang ada pada diri si anak tersebut. Ini upayanya, kan? Upaya demikian. Nah, sekarang kita masih merefleksi. Coba kita ingat kembali tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Sekarang pada diri kita refleksi kembali. Kita ini banyak menuntut apa banyak menuntut pada? Banyak menuntut ya. Iya. Bedanya enggak menuntut dengan menuntut itu beda? Iya, beda. Jauh bener ya. Menuntut itu maksa. Menuntut itu mengajari ayo. Oh begitu ya. Baik, terima kasih. Sip. Menuntut dan menuntut. Nah, inilah keadaan kita. Sebenarnya dengan praktik yang sudah kita laksanakan, kira-kira menuntut itu bisa mengontrol anak atau tidak? Ternyata tidak kan. Kadang-kadang sementara, sifatnya hanya sementara. Dari sini dapat kita simpulkan Bapak Ibu, sebuah ilusi guru mengontrol murid. Kenapa ilusi? Karena kontrol itu ada pada diri setiap anak sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebuah ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebuah ilusi saja. Hanya ilusi ternyata kan, karena kontrolnya ada pada setiap diri siswa orang tersebut. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori yang mestinya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satuan kesalahan.
perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sebenarnya mereka berperilaku buruk itu juga punya tujuan. Bisa jadi seperti itu. Ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin mendapat kekuasaan dan sebagainya. Kemudian di sini ada, saya juga bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali tadi, siapa yang mengontrol? Diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir kita adalah menang. Lalu apa sih sebenarnya disiplin itu? Ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya maknanya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid. Kemudian disiplin dari membuat orang menggali potensi yang maju, sebuah tujuan, kemudian apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ini kata disiplin ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini nanti akan kita tanamkan kepada anak. Nilai-nilai kebajikan berupa sifat positif manusia yang bertujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ada di dalam profil pelajar Pancasila sebagai kurikulum Merdeka sekarang ini demikian. Nilai profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang ke teori yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Jadi peraturan kelas ini kita sudah pertama kali kita buat, kemudian naik ke keyakinan kelas. Nanti kita kembali coba ke sini ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan kelas. Contoh Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak polisi atau kepolisian memberikan peraturan kita supaya menggunakan helm saat berkendara. Kenapa? Iya, demi keselamatan. Peraturan apa keyakinan, Pak? Keyakinan. Harusnya kita meyakini, oh saya pakai helm itu untuk supaya saya selamat. Kalau pakai helm ini perasa ini peraturan Pak polisi, lebih sering kita langgar. Benar tidak? Betul tidak? Iya. Sekarang gini, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Ini peraturan dari kesehatan. Supaya apa ini, Pak? Iya, tidak nilai keyakinan apa? Untuk kesehatan. Jadi kalau kita muatkan sebuah keyakinan, berarti untuk keselamatan, untuk kesehatan. Ini nilai yang akan kita coba ambil dari peraturan kelas yang sudah kita buat. Ini kan, di peraturan kelas itu banyak. Peraturan kelas ini banyak yang kita buat. Pertama, masuk tepat waktu, ya, mengenakan seragam, terus mengerjakan tugas PR. Nah, coba kita
kita gali lagi peraturan kelas itu supaya menjadi keyakinan. Sehingganya apa? Sehingganya nanti motivasi itu muncul dari dalam diri anak karena dia yakin dengan keyakinan tersebut. Bukan yakin, bukan taat terhadap peraturan, tetapi yakin dengan nilai yang diyakini, nilai kebajikan itu tadi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Insya Allah bisa. Dilanjut ya. Lalu setelah keyakinan ini kelas, misal di kelas saya sudah buat keyakinan kelas, baru satu kelas saja yang buat keyakinan, maka ini belum menjadi lingkungan yang positif. Karena yang meyakini dengan keselamatan, yang meyakini dengan kesehatan, atau yang meyakini dengan kelas itu baru satu kelas. Maka perlu menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana setiap kelas mempunyai keyakinan-keyakinan, sehingga nanti nilai-nilai keyakinan tersebut akan menjadikan lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Kalau sudah kelas, setiap kelas ini, kelas 1 punya keyakinan kelas, kelas 2 punya keyakinan kelas 1 sampai dengan kelas 6 punya keyakinan kelas, anak-anak meyakini dengan nilai yang diyakininya bahwa itu perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan, maka lingkungan ini akan menjadi positif sehingga menjadi budaya. Jadi kita nanti nggak akan cerita kalau sudah jadi budaya melihat anak itu buang sampah sembarangan, oh ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sementara ini masih meyakini bahwa itu adalah peraturan sekolah. Nanti arahnya ke sana. Kenapa pentingnya kita berkolaborasi, berupaya menimbulkan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Coba. Contohnya tadi keyakinan kelas itu adalah yang memiliki nilai yang kita yakini. Ini ada sebuah kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Di sini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada nilai keyakinannya, juga ada nilai peraturan. Nanti kita coba sama-sama cermati keyakinan mana. Dia ada peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Mestinya nilai keyakinan yang akan kita tumbuhkan kepada anak adalah tanggung jawab. Kembalikan buku pada tempatnya. Ini perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Peraturan tentang selalu kembalikan buku pada tempatnya sudah tidak ada lagi dalam kelas kita. Tapi yang kita munculkan adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya apa? Tidak datang terlambat. Seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Ini keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi kita nanti mulai berpikir, mulai merubah dari peraturan-peraturan, kita buat keyakinan kelas dalam diri kita. Lalu kuncinya bagaimana agar keyakinan kelas ini bisa berhasil? Kuncinya keyakinan kelas ini dibuat melibatkan siswa dan berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu bukan karena keinginan kita. Kita stimulus anak-anak, kita tanya, "Nak, sekarang kita melihat kelas kita. Kelas kita ini
kamu ini pengen seperti apa dengan kelas ini? Suasananya bagaimana? Nanti ada yang unjuk, saya pengen yang bersih Pak, saya pengen yang indah Pak, saya pengen yang rapih Pak, saya pengen yang bersih, gak ada mejanya Pak, bersih semua. Atau seperti itu atau tidak kan? Nah, nanti akan muncul daripada keyakinan-keyakinan yang kita sepakati. Oke, nanti muncul berarti keyakinan kelas kita pertama, kelas kita yang supaya indah berarti tentang keindahan keyakinan. Nanti ada cara-cara tersendiri bagaimana keyakinan kelas ini bisa wujud dalam lingkungan belajar kita. Kemudian ada yang dihukum dan penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu adalah menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, motivasi intrinsik. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu, ternyata penghargaan ini merupakan hukuman. Wah. Iya, penghargaan ini merupakan hukuman. Ternyata penghargaan ini menurunkan kualitas. Kadang kita sering hargai dong, begitu. Ternyata itu adalah suatu hukuman yang halus. Nanti penghargaan ini akan mematikan kreativitas. Saya udah kerja keras, gak dihargai, akhirnya gak kreatif lagi. Ya Bu Anggun ya. Udah capek-capek gak dihargai saya. Ternyata penghargaan ini mematikan kreativitas. Dengan hal tersebut, ketika kita biasa dihargai, tidak dihargai, kreativitas kita akan turun. Inilah bahayanya penghargaan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan buat secara berhala. Baik Bapak Ibu, ini ada hukuman, jenis hukuman, hukuman dan konsekuensi. Yang mestinya bagaimana perilaku seorang guru itu harus bagaimana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Di sini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Bapak Ibu, dari jenis konsekuensi dan hukuman ini kita dapat menganalisa apa bedanya konsekuensi dengan hukuman. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kenapa ini hukuman? Saya menyiksa. Kenapa ini hukuman? Iya, tidak relevan dengan kesalahannya. Tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dia buat. Kita lihat yang kedua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Karena dia relevan. Sudah merusak punya teman, maka memperbaiki. Maka tugas guru bukanlah menghukum, tetapi berupaya untuk memberikan konsekuensi. Seperti saya pernah itu kan, ketika anak berbaris di lapangan, ketika upacara, dia goyang-goyang, tidak mau tertib.
saya panggil ke depan, kesannya hukuman. Tidak. Kenapa? Itu adalah konsekuensi karena dia ketika berbaris di lapangan ikuti upacara tidak sikap sempurna, bermain-main, sehingga dia konsekuensinya apa? Nanti akan muncul perbaikan dalam diri. Beda kalau hukuman. So, kamu dari upacara ribut terus, kamu hormat bendera. Oh, masih ada hukumannya ya. Dan di sini misal lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya? Apa? Tentang pelajaran PJOK. Jadi kita berupaya nanti ketika kita memberikan sesuatu kepada anak, ini yang ada hubungannya. Ini yang dinamakan daripada konsekuensi dan hukuman yang mesti kita upayakan, kita bisa membedakannya. Baik, ini Bapak Ibu, ini sudah kita bahas tadi ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang terjadi, ini konsekuensinya. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak bisa dendam dengan kita, ini hukuman. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh iya, memang ini salah saya, sudah konsekuensinya. Anak membenci kedisiplinan kalau dihukum. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ini adalah paksaan. Konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau dihukum. Ya, hukuman anak merasa marah, bersalah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kehilangan hak. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini kalau konsekuensi. Kira-kira nanti setelah ini kita akan ada perubahan. Apakah kita melakukan keyakinan atau melakukan hukuman. Kemudian hukuman ini adalah merupakan identitas gagal. Sedangkan disiplin, identitas sukses itu disiplin yang berasal dari konsekuensi dan restitusi. Jadi ini kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan, ini sudah terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Ini nanti ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, hanya sebentar sifatnya. Oke, kalau hukuman itu negatif, konsekuensi netral, sedangkan restitusi adalah positif. Jadi guru, kita selaku guru nanti berada di posisi identitas sukses. Kita menyebutkan, memberikan kepada anak konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kita netral, kalau restitusi ini adalah yang positif, lebih baik lagi. Nanti kenapa kok positif? Nanti kita akan gali apa sih maksudnya restitusi ini nanti. Nanti kan ada solusinya. Kenapa? Ada lain. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mantap.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, sedikit Bapak Ibu dari video tadi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang jadi kata kunci Bapak Ibu. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, ini pertanyaannya biasa, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka dia tinggal akan merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Udah tak beli bakso kamu gak berangkat. Jadi anggotnya rasa bersalah. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu gak berangkat, laporan saya jadi acak-acakan sampai hilang. Maka Anggun akan sibuk rasa bersalah. Kemudian
hukuman kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebuah kata-kata hukum. Salah terus kamu nggak pernah benar kamu. Kapan benarnya? Kemudian ada teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Halo ya Gun, demi saya gitu. Nah, kita mau laporan bareng ya. Laporan bos yang hilang kita perbaiki lagi ya. Coba tenang aja. Nanti kita beli gorengan makan tempe bareng di sebelah. Ini merasa teman gitu kan. Ini ada pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Kemudian ada manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi manajer, iya, membuat si pelaku yang bersalah menemukan jalan keluarnya sendiri. Dulu kita udah sering seperti ini, tapi ketika jalan keluar sesuai dengan keinginan kita. Tapi sekarang kita berupaya jalan keluarnya adalah sesuai dengan keinginan anak tersebut. Anak SD belum terlalu dia nggak, tadi kan jamnya SMP Ya. tuh. Kalau anak SD masih tetap harus kita arahkan mencari jalan. Baik, nanti kita lanjutkan. Betul sekali, memang harus tidak sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Sampai kapan? Sampai keyakinan tersebut benar-benar melekat di dalam hati kita. Oke, nah ini ya. Ini ada bergerak antara pemantau, peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kalau kita ini manajer, nilai, manajer dan memperbaikinya. Ini nanti akan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Jadi menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Jadi murid tidak merasa dihukum, merdeka dia, karena dia meyakini dengan keyakinannya, sehingga dia bisa menentukan nilai yang diinginkan dengan permasalahan yang terjadi. Dia merdeka, saya memilih sendiri kok, bukan dituntut, tidak merasa dituntut, tidak merasa dipaksa oleh guru. Upaya kita ke arah sana. Ini ada segitiga restitusi. Ini adalah cara terakhir bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai seorang control manager untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Langkah-langkah dalam restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang bersalah, ini teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan ini kaitannya nanti dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi dikembalikan, kita buat keyakinan kelas berbareng-bareng. Nanti dalam restitusi akan kita kembalikan ke nilai keyakinan kelas yang kita buat. Ini ada bagian daripada segitiga restitusi. Kemudian yang pertama adalah validasi apa? Iya. Validasi kebutuhan. Iya. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Oke. Ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ini menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian ada menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dari nanti jatuhnya dari keyakinan kelas. Ini ada video restitusi lagi. Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosden, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, saya banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan yang penting lagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? 5.
Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisif pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identifikasi setelah stabil, maka diri telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil ini. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, mainan botol ekofrit itu benar gak kemarin? Iya Pak, Iya. Gak apa-apa ya, Bapak nggak mempermasalahkan kalau mainan botol ekofrit yang tadi itu. Tapi Om ingin alasannya apa kamu mainan? Bisa nggak kamu perbaiki? Caranya gimana? Baik Bapak Ibu, kita simpulkan bersama tentang budaya positif. Budaya positif, disiplin positif, tadi kita sama-sama buat ya. Kita sama-sama pahami bahwa budaya positif itu diawali dari keyakinan. Jadi posisi kita yaitu sebagai posisi kontrol.
kita membuat keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diyakini menjadi nilai kebajikan untuk kita semua. Kita buatnya demikian. Setelah keyakinan kelas, kita menjadi posisi kontrol dari 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian maka yang posisi kita selaku guru adalah kita berupaya menjadi posisi kontrol manager, yaitu menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Semua itu berdasarkan 5 kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, keyakinan yang salah, merasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini validasinya adalah kesini muaranya. Kayak tadi dalam video si Jerry tadi kan dia cuma mainan, rasa senang gitu. Maka kita dengan rasa kesenangannya dia itu, kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah dibuat sesuai nggak dengan keyakinan yang kita yakini bersama. Jadi dalam langkah awal kita untuk mengurangi rasa stres kita, tidak marah-marah dengan anak-anak, langkah awal kita adalah kita sama-sama membuat keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas. Setelah itu kita lakukan restitusi dengan kontrol kita sebagai seorang manajer. Tidak diteriak-teriak, tidak menghukum. Memang setiap kali restitusi, pengalaman yang sudah saya terapkan, hari ini berhasil, besok tidak. Tapi itulah namanya anak-anak. Sifatnya anak-anak memang harus seperti itu. Kita sama-sama meyakini dan sama-sama memahami bahwa anak-anak itu tidak bisa langsung spontan seperti orang dewasa. Sampai kapan? Mungkin dia baiknya bukan sekarang, tapi nanti di pembelajaran yang akan datang ketika bukan di SD saja, tetapi akan berkesan sampai kita tua. Saya sendiri berkesan dengan guru waktu saya kelas 1. Ceritanya saya suruh nulis kasar, tulis saya kurang bagus. Yang suruh nulis itu bapak saya kan guru. Tulisannya bagus dan saya senang sekali. Begitu sampai di sekolah suruh dinilai, ibu gurunya gak marah dengan saya, cuma dipanggil, Rudik sini, ini tulisan kamu ini bagus. Tapi bapak ibu tahu kalau ini bukan tulisan kamu. Kalau ibu nilai, maka yang dapat nilai itu ibu kamu, bapak kamu. Coba kamu buat tulisan sendiri. Dari situ saya malu bener. Saya nggak dimarah, tapi saya disuruh belajar. Oh, ternyata hasil sendiri itu lebih baik. Dan sekarang tulisan saya agak bagus. Iya, agak bagus. Karena dipakai untuk tulis ijazah. Gitu. Kalau punya bapak agak bagus, saya jelas. Sebab apa? Sebab tadi pendidikan guru waktu saya kelas 1 membekas sampai sekarang, bermakna sampai sekarang. Maka kita selaku pembelajar sembahyang ayat ini berupaya memberikan nilai-nilai dengan keyakinan yang bagus ini, supaya anak-anak ini nanti bisa berkembang dan merdeka sesuai dengan kehendaknya, tetapi dalam koridor kontrol kita selaku guru, yaitu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.